Lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza istu'mila al-qadaru al-mu'tadil minha fi waqtihi wa kana baqi at-tadbir sawaba. Wa waqtu riyadhah ba'da inhidaril ghidha. Ini sekarang mau dibahas. Kapan waktu olahraga yang paling baik? Waktu olahraga yang paling baik itu kapan? Dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau, waktu olahraga yang paling baik adalah ba'da inhidaril ghidha wa kamalil hazm. Olahraga yang paling baik adalah setelah makanan itu turun dan metabolisme sudah selesai. Nah, di sini kita bisa apa? Menelaah. Kalau antum makan pagi sebelum olahraga, makan pagi ya nasi uduk sama ayam misalkan. Ayam ini butuh dicerna katakan 3 jam 4 jam. Berarti antum olahraganya menurut teorinya Ibnu Qayyim, olahraganya nanti aja. Makan jam 6. Berarti olahraganya nanti jam 9 ke atas. Ini sudah enggak direkomendasi. Ya. Nah, mataharinya yang berikutnya apa? Setelah makan kasih jarak, setelah metabolisme selesai. Makanya paling baik sebelum olahraga, ingat jangan bilang sunnah ya. Kalau saya nggak bilang sunnah, jangan bilang sunnah ya. Nanti sunnahnya sebelum olahraga makan buah ya. Ini gagal paham nanti. Rahimakumullah. Jadi olahraga, kalau mau olahraga pengen lebih dapat kesempurnaan, sebelum olahraga paling enak cari menu makanan yang cuma 10 menit, 15 menit dicerna. Berarti apa? Buah, sayur, ya, mau air nabis silahkan, ya, itu paling baik. Setelah itu, wah, siap olahraga. Yang goes-goes, yang mana-mana, yang kelahi gulat-gulat, ya, yang lari-lari silahkan. Nah, ini yang paling baik. Nah, yang paling baik. Kemudian rahimahumullah, kemudian ketika olahraga jangan sambil minum. Ya. Olahraga bawa air minumnya dari kulkas lagi. Ya, ditaruh. Kalau minum hanya menghilangkan dahaga sedikit, nggak masalah. Tapi kalau minumnya dalam jumlah banyak, ini nggak direkomendasi. Kenapa? Tubuh kita dalam keadaan panas. Ini teorinya Ibnu Qayyim. Kalau tubuh dalam keadaan panas, jangan langsung didinginkan. Ini nggak bagus, ya, nggak bagus. Apalagi olahraga, checkpointnya banyak. Checkpoint 1, menunya nasi uduk sambil ngopi. Checkpoint 2, menunya nanti jus buah misalkan. Ini rahimahumullah nggak direkomendasi. Nah, oleh karena itu, ketika olahraga jangan langsung minum. Ketika olahraga kata Ibnu Qayyim, kasih jarak antara olahraga dan minum, biar tubuh ini dingin pelan-pelan. Ya, biar tubuh dingin pelan-pelan. Ya. Begitu pula kasus yang lainnya, Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab ini, setelah hubungan intim jangan makan, jangan minum. Karena tubuh sedang panas-panasnya. Ujung kuku sampai ujung rambut kepanasan semua. Jangan minum. Ya, jangan langsung minum. Ya, kasih jarak. Ya, kasih jarak setengah jam, 1 jam, silakan. Ya. Ini hikmah. Ini hikmah. Contoh yang nampak di tubuh kita. Kalau antum lihat anak-anak antum, wajahnya ini katakan warna kulitnya misalkan seperti coklat atau kuning langsat misalkan. Kemudian anak-anak ini suka main di bawah terik matahari. Datang waktu zuhur, nah ayo nak mandi, sholat. Habis main langsung mandi. Mandinya air dingin. Apa yang terjadi? Timbullah tadi. Kalau bahasa Arabnya namanya bahat. Kalau bahasa medisnya apa? Hah? Bukan panu itu jamur. Ini bukan jamur, tapi karena gangguan pigmen warna kulit, melanin. Kenapa? Karena suhu ekstrim. Habis panas langsung dingin. Syahidnya di sini, ini yang nampak dengan kasat mata kita. Lah kalau kita habis olahraga, hubungan intim, kerja keras, kemudian langsung minum air dingin yang di dalam usus sama.
bakal ada masalah di dalam metabolisme yang kita nggak ngelihat. Ya, kalau pembahasan lainnya, contohnya mekanik pada kasus motor. Orang yang suka touring jarak jauh, katakan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, di Jawa Tengah mesinnya panas, ya, kemudian mesin panas disiram, ya, apa kata Ustaz Subhan kemarin? Apanya yang rusak katanya? Apanya? Katanya ada yang rusak kata Ustaz Subhan, ya, bagian dalam spare partnya ada yang rusak. Kenapa? Ketika panas disiram. Wah, ini mesin motor. Manusia juga demikian. Ya, pernah kita dapati saudara kita di Yaman. Di Yaman rata-rata motornya motor dari negeri Cina. Ya, perjalanan jauh, cuacanya 50 derajat Celcius, ya, mesinnya panas disiram. Bukan dalamnya yang rusak, pecah tak luar-luarnya. Ah, itu mesin, apalagi kita. Kalau panas jangan langsung minum. Wah, ini nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian rahimahullah, olahraga yang ideal menurut Ibnu Qayyim, ya, kita bicara setelah tadi bicara waktu. Waktu katakan pagi, kalau pagi cari waktu apa? Menu makannya cari menu makan ringan, biar Anda bisa olahraga lebih awal. Pagi, sore silakan mau olahraga. Adapun di malam hari, ya, tidak direkomendit. Kita nggak bilang haram, nggak bilang makruh. Kita nggak bicara agama. Kita bicara dari sisi kesehatan. Kenapa nggak direkomendasi? Fitrahnya ketika malam hari itu istirahat. Ya, Nabi tidur di awal malam itu fitrah. Yang mana di malam hari jadwal organ itu dibagi menjadi dua. Ada organ yang nggak pernah istirahat, ada organ yang harus istirahat. Organ yang nggak pernah istirahat seperti apa? Jantung. Istirahatnya jantung dibagi jadi dua. Istirahat sebagian, ya, dan bukan istirahat, ya. Jantung dibagi dua aktivitasnya, ya, aktivitas total dan istirahat parsial sebagian. Dia tetap berdenyut, cuma apa? Nggak seperti ketika beraktivitas. Maka jantung nggak pernah istirahat, ya. Malam hari, ya, pengen diistirahatkan semuanya. Organ pencernaan, jantung pengen diistirahatkan, jangan dipaksa. Apalagi di malam hari, mayoritasnya yang ada adalah karbon dioksida. Ya, sedangkan kita kalau olahraga, otot kita, semua sel-sel kita butuh apa? Butuh oksigen. Ya, makanya banyak kasus didapati bapak-bapak kantoran nggak sempat kerja di pagi hari, sore hari, pulang-pulang malam, habis makan malam, sudah makannya terlambat, mereka main bulu tangkis. Banyak dari kasus para dokter yang mereka melihat rata-rata pemain bulu tangkis di malam hari apa? Kena rematik, nyeri sendi. Kenapa? Karena yang dikonsumsi karbon, bukan oksigen. Nah, bukan oksigen, ya. Makanya ini perlu diperhatikan. Nah, jantung waktunya istirahat, jangan diforsir. Sudah pagi kerja, malam harus olahraga. Ini mempercepat penuaan diantaranya. Nah, nggak direkomendasi. Kita nggak bicara halal haram, nggak bicara makruh, tapi bicara dari sisi, ya, yang ilmu pengobatan. Klasik dibahas, modern juga membahas. Ada satu kasus seorang laki-laki, bahkan banyak terjadi, terutama di kampung. Mereka tidur di bawah pohon, ya, pagi-pagi sudah nggak bernafas, ternyata mati. Kenapa? Karena pohon ini ada penjaganya katanya. Padahal matinya kenapa? Karena pohon ini mengeluarkan karbon di malam hari. Kalau paginya mengeluarkan oksigen. Ya, ini rahmatullah jami'an. Nah, kalau mau olahraga malam hari ya silakan, kadang-kadang. Jangan jadikan rutinitas. Begadang di malam hari silakan, jangan jadikan rutinitas. Kadang-kadang ketika dibutuhkan. Nah,